Bab 26. Kegagalan tak terduga. Keterampilan Kevin Kyu sangat hebat, dia segera mendiagnosa penyakit Tuan Besar Sun hanya dari kondisi denyut nadi. Dia menulis resep, menyerahkannya kepada Rex Sun dan berkata, beli ramuan ini dan rebus sekarang. Pisahkan air dari ampasnya sebanyak 300 ml. Rex Sun segera mengikuti instruksinya. Ada toko obat tradisional yang terletak tidak jauh dari rumah Sun. Rex Sun segera kembali dengan ramuan tersebut. Setelah memasak obat, dia masuk dengan semangkuk ramuan obat. Kevin Kyu berkata dengan percaya diri, selama meminum semangkuk obat ini, Tuan Sun akan segera sembuh. Rex Sun percaya dengan keterampilannya. Namun ketika dia hendak menyuapkan obat kepada Tuan Besar, tiba-tiba mereka mengalami masalah. Dokter Kyu, ayahku muntah setelah meminumnya, dia tidak bisa menelan obat ini sama sekali. Masih ada kejadian seperti itu. Kevin Kyu mengerutkan kening. Dia secara pribadi mengambil sendok untuk menyuapkan obat kepada Tuan Besar Sun, tapi Tuan Besar Sun segera memuntahkannya setelah obat tersebut masuk ke mulutnya. Tuan Besar Sun harus minum obat ini. Bagaimana kamu bisa sembuh jika tidak minum obatnya? Kata Kevin Kyu dengan serius. Tuan Besar Sun tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Jika bisa, dia pasti sudah menamparkan wajah Kevin Kyu. Kalau dirinya bisa meminum obat itu, dia pasti sudah meminumnya, tapi sekarang kondisinya tidak memungkinkan. Bahkan sulit baginya untuk minum air sekarang. Namun, Kevin Kyu masih bersikeras menyuruh dia minum obat, bukankah itu lucu? Melihat Tuan Besar Sun menolak minum obat, Kevin Kyu bergumam di dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan masalah terus seperti ini, kalau tidak, gelar yang dia miliki sebagai tabib yang menyembuhkan orang dengan sekali pengobatan akan hancur. Kevin Kyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan cara dan berkata, biarkan aku memijat perut Tuan Besar Sun untuk mengeluarkan angin di perutnya agar dia bisa minum obat. Setelah itu, Kevin Kyu menggunakan teknik pijat tradisional untuk menggosok perut Tuan Besar Sun. Aduh, sakit sekali. Awalnya, Tuan Besar Sun tidak bisa mengerahkan kekuatannya, tapi setelah digosok oleh Kevin Kyu, dia melompat dari tempat tidur kesakitan dan menamparkan wajahnya. Kevin Kyu langsung terpana. Rex Sun buru-buru meminta maaf dan berkata, Tuan Kyu, ayah saya tidak sengaja berbuat begitu, itu pasti reaksi naluriah karena merasa sakit. Tidak mungkin Kevin Kyu marah pada pasien, jadi dia hanya bisa menahan amarah dan merasa tertekan di hatinya. Jika Tuan Besar tidak minum obat dan tidak membiarkan dirinya menggosok perut, bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar? Apakah dia akan mengalami kegagalan hari ini? Begitu saja. Pada saat ini, Louis Liu yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata dengan sinis, kamu tampak sombong, aku kira kamu sangat hebat, ternyata kamu tidak berguna. Tidak berguna. Sudut mulut Kevin Kyu berkedut, dia menoleh untuk menatap Louis Liu dengan kejam, kamu sangat tidak berpendidikan. Kamu dari rumah sakit mana? Dia baru saja menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, tapi kebetulan Louis Liu malah menyindirnya, jadi dia melampiaskan amarah padanya. Jika Louis Liu berani mengatakan rumah sakit dia berada, Kevin Kyu akan menggunakan martabat dia sebagai tabib di kota Jiang untuk menghancurkan karir Louis Liu. Namun, saat dia berkata demikian, tiba-tiba dirinya ditampar. Kevin Kyu tiba-tiba terhuyung-huyung, dan berkata dengan marah, apa maksudmu, Tuan Sun? Orang yang menamparkan Kevin Kyu adalah Hien Sun, dia sudah lama tidak senang dengan Kevin Kyu. Jika Louis Liu tidak memintanya bersabar untuk sementara waktu, dia tidak akan membiarkan Kevin Kyu berada di sini sampai sekarang.
Hien Sun berkata dengan wajah dingin, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Wu, saya akan tampar kamu lagi. Kamu. Kevin Kiyu marah hingga gemetaran, menunjuk Hien Sun dan mengutuk, dasar bajingan, tanpa bantuanku, bagaimana ayahmu akan sembuh? Kamu tidak perlu mengobatinya lagi. Hien Sun menatap Kevin Kiyu dengan dingin, lalu memandang Louis Liu dan berkata dengan hormat, Tuan Wu, tolong sembuhkan ayahku. Louis Liu mengangguk. Namun, Kevin Kiyu mencibir dengan keras, hahaha, kamu berharap orang seperti dia bisa menyembuhkan ayahmu. Aku lihat kamu berharap ayahmu cepat mati. Plak. Kevin Kiyu ditampar lagi dan jatuh ke lantai. Wajah Kevin Kiyu terasa panas dan sakit, tapi dia tidak berani melawan Hien Sun. Kali ini, dia belajar dari pengalaman dan berhenti bicara. Dia tidak segera pergi karena dia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana anak bermarga Lu merawat Tuan Sun hingga mati. Dia akhirnya terdiam sehingga suasana di ruangan menjadi sunyi. Louis Liu menatap Tuan Besar di ranjang untuk sementara waktu, dia tidak meresepkan obat ataupun melakukan akupuntur. Namun, dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Hien Sun, apa hobi ayahmu? Hobi. Hien Sun tertegun sejenak, hobi seperti apa yang dimaksud Tuan Lu? Hobi seperti menulis kaligrafi atau melukis. Ayahku suka mengoleksi porselen antik. Ada beberapa porselen dinasti Yuan di ruang kerjanya. Bawa semua ke sini. Hien Sun tidak tahu apa yang ingin dilakukan Louis Liu, tapi dia tetap mengikuti instruksinya dan membawa porselen ke dalam. Kevin Kiyu berdiri di samping dan mencibir. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan anak bermarga Lu ini. Tuan Sun, porselen ini sangat bagus. Kamu pasti sudah berusaha keras untuk mengumpulkan porselen ini. Louis Liu memegang porselen itu dan melambaikannya di depan Tuan Besar Sun. Tuan Besar Sun tersenyum kecut dan berkata, Tuan Wu, apa maksudmu? Jika dia tidak sakit, dia akan sangat senang berbicara tentang porselen dengan Louis Liu, tapi sekarang kondisinya sudah kritis dan tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk membahas hal tersebut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Louis Liu. Hien Sun dan Rex Sun juga tampak bingung. Kevin Kiyu mendengus dingin dan berkata, aneh sekali. Pada saat ini, Louis Liu tersenyum penuh arti dan berkata, Tuan Besar Sun, kamu suka mengoleksi barang antik, tapi aku justru sebaliknya. Aku suka merusak barang antik. Setelah berbicara, dia melempar porselen itu ke lantai di depan Tuan Sun. Bersambung.